Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya di JJ Channel. Jangan lupa di-subscribe ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman belajar dan menambah ilmu pengetahuan dari grup WhatsApp yang mungkin saja kita tidak sama satu grupnya, dan semoga dengan saya berbagi jadi kita sama-sama menambah ilmu kita. Nah, saya ambil ini di grup WhatsApp ABI, Ayah Ibu Institut. Nah, ini dipandu oleh Bapak Bambang, yaitu adalah seorang psikolog seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan ya. Setiap orang tua pasti ingin anak yang cerdas, tapi sudah tahukah ayah dan bunda bahwa kecerdasan itu tak hanya satu macam saja? Ada 9 jenis kecerdasan. Yang manakah anak kita? Mari kita mengenal 9 tipe kecerdasan tersebut ya. Yang 1, Intelligence of Words, kecerdasan mengolah kata. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini mengacu pada penggunaan bahasa lisan maupun tulisan dan kemampuan berbahasa dengan baik dan efektif. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan ini dapat menghibur, mengajar, meyakinkan, dan memberikan argumentasi dengan bahasa yang sangat baik dan benar. Dan orang yang memiliki kecerdasan ini dapat berargumen dengan baik. Kecerdasan ini dapat ditemukan pada pelukis, pematung, programmer komputer, desainer, arsitek, serta sutradara. Berhubung dengan hal ini, tokoh yang dapat diceritakan berkaitan dengan kecerdasan ini, misalnya Picasso, Walt Disney, Gari Nugroho. Bentuk kecerdasan ini umumnya terampil menghasilkan imaji mental dan menciptakan representasi grafis. Mereka sanggup berpikir 3 dimensi, mampu mencipta ulang dunia visual. Masya Allah. Yang kedua, Intelligence of Logic atau kecerdasan logika. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini mengacu pada penalaran, logika, dan mengolah angka yang baik. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki pemikiran yang rasional. Orang yang memiliki kecerdasan ini mempunyai kemampuan untuk memahami argumen lawan bicara dengan logis dan dapat memecahkan masalah matematika dengan baik dengan menggunakan kecerdasan logis dan matematis. Para ilmuwan kebanyakan memiliki kemampuan ini untuk mendapatkan suatu hipotesa sebelum diuji. Bentuk kecerdasan ini termasuk yang paling mudah distandarisasikan dan diukur. Kecerdasan ini sebagai pikiran analitik dan saintifik, dan bisa melihatnya dalam diri ahli sains, programmer komputer, akuntan, banker, dan tentu saja ahli matematika. Berkaitan dengan matematika, tokoh-tokoh yang terkenal antara lain Madame Curie, Blaise Pascal, B.J. Habibie. Seperti itu. Yang ketiga, Intelligence of Visual, kecerdasan visual. Seorang dengan kecerdasan ini memiliki tingkat seni yang tinggi. Kecerdasan ini mengacu pada visualisasi, gambar ruang, dan tentang gambaran perasaan seseorang. Yang keempat, Intelligence of Music, kecerdasan musikal. Tipe kecerdasan ini sangat peka dalam hal musik dan juga memiliki kemampuan ini sangat baik dalam mengingat, menyanyikan, dan menciptakan suatu irama musik. Kecerdasan ini biasanya mempunyai suara yang merdu dan sangat baik dalam mengidentifikasi suatu nada. Mereka dengan kecerdasan ini sangat sensitif, bisa bekerja dengan mendenvarkan musik, juga mahir dalam memainkan alat musik. Mengembangkan berbagai tipe kecerdasan anak atau multiple intelligence yang sangat penting untuk bekal hidupnya di masa depan. Mendengarkan musik untuk kecerdasan awal sangat efektif untuk anak usia 1-12 tahun, di mana pada saat itu anak sedang dalam masa pertumbuhan otak, eksplorasi bakat, pembentukan pribadi, dan masa yang sangat menentukan dalam perkembangan kecerdasan. Jadi, Anda sebaiknya menerapkan terapi musik untuk bayi Anda, terutama saat ia sedang tidur. Bentuk kecerdasan ini
mendengarkan pola musik dan ritmik secara natural dan kemudian dapat memproduksinya. Bentuk kecerdasan ini sangat menyenangkan karena musik memiliki kapasitas untuk mengubah kesadaran kita, menghilangkan stres, dan meningkatkan fungsi otak. Berkaitan kecerdasan musik, tokoh-tokoh yang sudah mengembangkan kecerdasan ini misalnya Stevie Wonder, Melly Goeslaw, Titiek Puspa. Yang kelima yaitu intelligence of psychical, kecerdasan fisik. Orang yang memiliki kecerdasan ini mampu mengendalikan gerak tubuh dengan baik seperti lincah, kekuatan, gerak fleksibel, seimbang, dan juga kemampuan taktis yang baik. Bentuk kecerdasan ini memungkinkan terjadinya hubungan antara pikiran dan tubuh yang diperlukan untuk berhasil dalam aktivitas-aktivitas seperti menari, melakukan pantomim, berolahraga, seni bela diri, dan memainkan drama. Sebut saja Michael Jordan, Martha Graham, atau penari balet Susi Susanti. Kecerdasan ini berkaitan dengan penjarahan olahraga atau kegiatan ekstrakurikuler seperti menari, bermain teater, pantomim. Yang keenam, intelligence of people, kecerdasan intrapersonal. Tipe kecerdasan ini mengacu pada banyak hal, mulai dari kemampuan untuk memimpin, berempati, dan kemampuan untuk mengorganisir orang lain. Yang ketujuh, intelligence of self, kecerdasan interpersonal. Tipe kecerdasan ini dapat dengan mudah mengetahui perasaan sendiri, memperkaya, membimbing, dan membedakan berbagai macam kondisi yang terjadi pada dirinya. Kecerdasan ini juga punya sebuah kemampuan khusus, yaitu kemampuan stasioner. Yang kedelapan, intelligence of nature, kecerdasan natural. Seseorang yang memiliki kemampuan ini sangat peka terhadap alam, apa yang terjadi dengan alam, menyenangi dan menyayangi alam. Mereka dapat berhubungan baik dengan alam, apalagi lingkungan sekitarnya. Biasanya, mereka pasti memiliki hewan peliharaan ataupun memelihara bunga. Seorang yang memiliki kecerdasan ini biasa menjadi ahli biologi, pecinta alam, ataupun aktivis lingkungan. Yang kesembilan atau yang terakhir, intelligence of excitance, kecerdasan intuitif. Kecerdasan intuitif adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dengan tingkat insting yang baik. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan ini peka terhadap makna kenapa kita hidup di dunia ini. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini dapat mengetahui sesuatu yang benar atau salah dari insting dan naluri yang dia miliki. Kecerdasan ini juga biasanya disebut dengan kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan rohaniah yang menuntun diri kita menjadi manusia yang utuh, berada pada bagian yang paling dalam diri kita. Bentuk kecerdasan ini dapat dipandang sebagai sebuah kombinasi dan kesadaran interpersonal dan kecerdasan intrapersonal dengan sebuah komponen nilai yang ditambahkan padanya. Pada setiap anak kita juga pasti ada satu tipe kecerdasan yang menonjol. Ayo temukan kira-kira apa sih kecerdasan yang menonjol pada anak kita? Atau mungkin kita mau mengira-kira kecerdasan kita sendiri kira-kira apa sih? Nah, yuk kita cari tahu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.